Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan kepada sahabat-sahabat tentang fosil Gallikelor bertuah yang terkenal dengan tuah keselamatan. Tentunya pada sebuah fosil Gallikelor yang bisa dites. Mungkin sahabat-sahabat pernah atau bahkan ada yang sering melihat atau menjumpai fosil Gallikelor yang bisa dites, entah itu tes bacok atau tes senapan angin dan lain sebagainya. Perlu sahabat-sahabat ketahui bahwasanya fosil Gallikelor itu mempunyai kelemahan, yaitu kelemahannya sudah pernah saya ulas berkali-kali di video saya sebelumnya, yang mempunyai kelemahan jikalau fosil Gallikelor tersebut dibuat untuk media-media yang tidak diridhoi oleh Tuhan. Begitu. Tentunya untuk kejahatan, untuk kesombongan, takabur, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, fosil Gallikelor itu juga mempunyai kelemahan jika dites berkali-kali. Ada fosil Gallikelor yang sifatnya bisa dites satu kali saja, dua kali, tiga kali, atau bahkan 4 kali. Pada umumnya kebanyakan yang kita jumpai fosil Gallikelor yang mampu dites 2 kali atau 3 kali. Selebihnya itu tidak bisa dites lagi dikarenakan apa? Bukan berarti kekuatan yang terhimpun di dalam fosil Gallikelor tersebut itu hilang, tidak teman-teman. Itu dikarenakan fosil Gallikelor tersebut mempunyai energi yang sebenarnya energi yang terhimpun di dalam fosil Gallikelor tersebut itu juga termasuk makhluk yang tidak kasat mata. Nah, meskipun makhluk tersebut tidak mempunyai akal seperti kita sebagai manusia, tapi makhluk tersebut itu mengerti, yang tentunya bentuknya, rupanya, wujudnya pun kita juga tidak mengetahui dikarenakan itu adalah himpunan energi. Karena setiap apa yang diciptakan oleh Tuhan di muka bumi ini, termasuk bumi, tumbuh-tumbuhan, bebatuan, itu juga termasuk makhluk. Semuanya ini makhluk. Makanya saya katakan itu adalah makhluk. Ya, sekali lagi untuk jenis fosil Gallikelor yang bisa dites tuahnya, entah itu dites dengan senapan dan lain sebagainya, itu tidak boleh dites berkali-kali. Nanti akibatnya fatal. Kenapa saya bilang fatal di sini? Karena pada umumnya yang namanya fosil Gallikelor itu hanya bisa dites 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ada juga yang sampai 4 kali, tapi umumnya 2 sampai 3. Yang 3 juga ada, cuman jarang, apalagi yang 4. Kebanyakan 1 kali atau 2 kali. Itu membuktikan bahwa fosil Gallikelor tersebut bukanlah untuk mainan, bukanlah untuk kesombongan, takabur, dan lain sebagainya. Pernah juga ini dialami oleh almarhum sahabat saya dahulu pada saat masa hidupnya. Beliau sekarang sudah tiada karena menderita sebuah penyakit. Beliau mengetes 1 kali, 2 kali, ketiga kalinya gagal. Dikarenakan apa? Ya itu tadi, tidak boleh dipakai untuk mainan, apalagi untuk tes-tesan. Nah, ini sekedar berbagi teman-teman ya, karena di sini saya mengulas tentang fosil Gallikelor. Jadi apa yang saya ketahui saya bagikan kepada sahabat-sahabat khususnya yang masih pemula. Begitu. Terus ada juga yang bisa sampai 4 kali juga. Itu tergantung. Juga termasuk dari tingkat kekuatannya juga berbeda. Ada yang lemah, ada yang sedang, ada yang kuat, ada yang super kuat, bermacam-macam. Jadi jangan salah paham, karena tidak sedikit orang yang mengira jikalau fosil Gallikelor tersebut dahulunya bisa dites, ternyata untuk ketiga kalinya atau keempat kalinya sudah tidak bisa dites lagi, beranggapan bahwa itu energinya hilang. Tidak teman-teman, energi tidak bisa hilang, energi tidak bisa luntur, kecuali kalau melemah dikarenakan kesalahan-kesalahan tadi. Seringnya dicoba, sering dibuat tes-tesan, itu bisa melemahkan. Saya saja kalau ngetes fosil Gallikelor, yang sering saya lakukan tes itu cuma 1 kali, 2 kali maksimal, gitu. Saya tidak pernah
ngetes sampai 4 kali, pernah 3 kali, cuman itu jarang sekali saya lakukan. Karena untuk jenis fosil Gallikelor itu kelemahannya dibuat mainan, dibuat takabur, sombong, dan lain sebagainya. Di sini sifatnya saya hanya berbagi kepada sahabat-sahabat yang khususnya sahabat-sahabat yang masih pemula, yang semoga ini ada manfaatnya dan semoga ini sebagai masukan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya, khususnya bagi saya dan sahabat-sahabat yang masih pemula. Begitu. Berbeda dengan yang namanya mustika. Katakanlah mustika merah delima yang asli atau mustika apapun yang tanpa proses dari tangan manusia asli, karena memang mustika tersebut sudah mulai dari penciptaannya sudah menghimpun atau diberi karunia tersebut sehingga bisa di tes berkali-kali. Itu pun tidak semua orang bisa memilikinya, hanya orang tertentu atau orang pilihan begitu. Ya, sekali lagi untuk jenis fosil Gallikelor buat sahabat-sahabat yang masih pemula perlu diketahui bahwasanya jikalau seandainya sahabat-sahabat memiliki fosil Gallikelor yang bisa dites, kalau seandainya bisa dites sekali, 2 kali, atau bahkan mungkin sampai 3 kali, terus selanjutnya tidak bisa dites lagi, ya jangan itu, jangan kecewa, tetap itu energinya ada. Hanya saja energi yang terdapat pada fosil Gallikelor itu tidak bisa dibuat mainan, tidak bisa buat sombong-sombongan karena energi yang terdapat pada fosil Gallikelor itu adalah energi yang positif. Berbeda dengan energi-energi yang negatif. Mungkin dibuat sombong dan lain sebagainya bisa. Begitu. Karena sifatnya fosil Gallikelor itu juga menetralkan energi negatif. Jikalau kita bernafsu untuk ngetes berkali-kali, itu juga termasuk bagian dari energi negatif yang terdapat dalam diri kita karena sudah munculnya nafsu kita untuk memuaskan diri kita untuk melihat begitu. Ya mungkin sebagian orang sependapat dengan pendapat saya ini, saya persilahkan. Sebagian orang juga tidak sependapat dengan pendapat saya ini, juga saya persilahkan. Yang jelas di sini saya ngomong apa adanya, tidak mengurangi, tidak menambahi, dan sesuai dengan pesan-pesan orang tua-tua dahulu. Sebenarnya untuk benda-benda yang di poster, katakanlah di zaman sekarang di poster ya, yang terus hasilnya bisa dites dengan senapan angin dan lain sebagainya. Memang pesan mbah-mbah dahulu memang begitu dan kenyataannya memang begitu, dan sekarang saya memang membuktikan sendiri gitu. Tidak boleh dites berkali-kali, apalagi sampai 3 kali. Ada juga yang bisa dites sampai 3 kali, ada juga yang bisa dites sampai 4 kali, tapi itu jarang. Kebanyakan bisa dites 1-2 kali, ada juga yang 3 kali begitu. Sekali lagi buat sahabat-sahabat yang mungkin mempunyai benda bertuah termasuk fosil Gallikelor yang bisa dites, jikalau sekarang sudah tidak bisa dites lagi, jangan kecewa. Nah, disimpan saja, dipakai saja sebagai ageman atau koleksi dan lain sebagainya, dikarenakan energinya atau tuahnya itu tidak akan hilang. Secara alami energi tidak bisa hilang, tidak bisa luntur gitu, dan masih bermanfaat dan masih berguna, apalagi pada saat benar-benar membutuhkan. Karena untuk jenis fosil Gallikelor yang antara bisa dites dan tidak bisa dites, keduanya ini fungsinya sama di saat kita memang benar-benar membutuhkan. Hanya saja yang satu bisa dites, itu pun ada batasannya tes-tesannya. Mungkin sekali 2 kali sudah cukup. Kenapa kok Tuhan menunjukkan atau memberi kesempatan hanya sekali, 2 kali, atau 3 kali saja? Yaitu sekedar untuk membuktikan, sekedar untuk bukti atau sebagai bukti saja, dibuktikan kepada setiap manusia atau orang-orang tertentu yang memang membutuhkan atau memilikinya. Terus selanjutnya, ya tidak boleh dibuat mainan lagi begitu. Karena di sini juga ada cerita hal semacam itu. Sayang sekali yang tidak memahami ini, setelah dites ketiga kalinya tembus, akhirnya terus dibuang.
padahal itu masih berfungsi, hanya saja tidak boleh dibuat mainan atau tes-tesan begitu. Ya teman-teman, kiranya cukup sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cuma itu yang bisa saya bagikan kepada sahabat-sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.